Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa kita. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum Ibu masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada Anda semua, apakah yang masih ingat materi Ibu kemarin tentang apa? Ada yang bisa jelaskan apa itu sistem gerak? Amin. Sistem gerak itu sebuah organ Yang bergerak dalam kehidupan di manusia di mana terdiri dari zat aktif seperti otot yang meletakkan rangka, kemudian juga alat gerak pasif yaitu berupa tulang-tulang yang menggerakkan. Baik, terima kasih ya kepada Ami. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf, tepatnya mengenai gangguan yang terjadi pada sistem saraf. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai fungsi, pembagian dan gangguan yang terjadi pada sistem saraf. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem saraf? Jadi, baik, sistem saraf adalah sistem yang mengatur semua pergerakan yang ada pada manusia. hampir tepat ya, ada yang lain? Adit? Sistem saraf itu adalah sebuah sistem yang dimana mengatur gerak tubuh baik itu sensorik maupun motorik yang berasal dari otak. Ya, benar ya, katakan Adit. Dan jadi sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengorganisasikan seluruh aktivitas atas otak, susun tulang belakang, organ sensorik, dan seluruh saraf yang terhubung dengan organ tubuh. Nah, sistem saraf ini tersusun atas komponen-komponen sel atau yang disebut juga dengan neuron. Nah, sistem saraf ini juga dapat mengalami gangguan yang memiliki beberapa faktor, mulai dari cedera, infeksi, tumor, atau gangguan sistem imun, dan lainnya. Nah, Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan Anda semua simak ya. Ya Bu. Dokter mengatakan ibu tidak dapat diselamatkan. Ibu kemungkinan meninggal karena penyakit meningitis meningokokus yang didapatnya selama ibadah umroh. Penyakit meningitis ini memang tinggi penularannya di tanah suci. Apa itu meningitis? Meningitis adalah penyakit jemaah haji dan umroh adalah kelompok orang yang berisiko tinggi terinfeksi meningitis yang disebabkan bakteri meningokokus. Sampai saat ini, vaksinasi meningitis meningokokus masih menjadi perlindungan dan ikhtiar terbaik untuk mencegah infeksi meningokokus. Kewajiban vaksinasi untuk jemaah haji dan umroh yang ditetapkan sebelumnya terbukti berhasil menekan angka penularan meningitis di Arab Saudi maupun negara asal. Cegah sebelum terlambat, bebas infeksi di tanah suci. Cegah meningitis dengan vaksinasi. Bio Farma, dedicated to improving quality. Nah, dari video yang telah ditayangkan tadi, adakah dari Anda semua yang memberikan pendapatnya atau yang ingin memberikan pertanyaan? Dipersilakan. Ya, Rizky, silakan. Iya, disampaikan. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, pertanyaan yang dapat saya sampaikan itu apa saja gejala yang dialami oleh orang yang terkena infeksi meningitis? Terima kasih, Rizky. Meningitis. Silakan dituliskan di depan. Ada yang lain? Dimana? Baik, dari video yang paling tinggi di Arab Saudi. Silahkan dituliskan ke depan ya. Ada lagi yang lain? Silahkan Sakila. Menurut saya misalnya bagaimana cara penularan
Baik, sepertinya cukup ya Ananda. Sudah kita dapatkan 3 buah pertanyaan. Ibu akan membagi Ananda ke dalam 3 kelompok yang masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk satu rumusan masalah. Silakan bahas pertanyaannya sesuai dengan kelompoknya, yang di sini kelompok 1, 2, dan di sini kelompok 3. Oke, Ibu. Silakan Anda semua menggunakan referensi apapun, baik dari buku ataupun internet, untuk menjawab pertanyaannya. Dan hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan kelas. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dimulai Anda. Iya, ada bicaranya. Mana tuh? Iya, iya. Bukan untuk Kesulitan Bu, masalahnya kan kami nggak bisa jadi kami nggak bisa mencapai langsung Bu. Ya risikonya itu kami nggak tahu Bu, makanya kita belum pernah ke Arab Saudi. Atau Ibu mau memberikan kami 4 tiket ke Arab Saudi? Panggilan bisa Ibu aja batek. Kira gitu ya. Kita pada komunikasi. Baiklah Anda semua sudah mengerti apakah Anda sudah selesai semuanya? Sudah. Dan baiklah Ibu minta untuk masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang Bapak tulis. Kelompok 1 kepada Messi, kita silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa saja gejala yang dialami oleh orang mengenai infeksi meningitis. Orang mengenai infeksi meningitis akan mengalami gejala seperti demam dan menggigil, perubahan kondisi mental seperti kebingungan atau kadang mengantuk hingga sulit dibangunkan, mual kadang disertai dengan muntah, sensitif terhadap cahaya atau fotofobia, sakit kepala hebat, leher kaku, Besar atau berbeda bersama dapat mempermudah penularan penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Yang keempat itu kondisi kesehatan umum, di mana faktor ini seperti sistem kesehatan, akses ke perawatan medis, dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit juga dapat mempengaruhi tingkat risiko penyebaran meningitis. Baik, sekian dari saya. Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Edin. Pada Edin, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya bagaimana cara penularan penyakit meningitis. Cara penularannya yaitu Kembalikan ke Ibu dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk masing-masing perwakilan kelompok. Benar sekali disampaikan oleh masing-masing perwakilan kelompok tadi ya mengenai penyakit pada gangguan sistem saraf yaitu meningitis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari sistem saraf. Nah, sistem saraf manusia bekerja dengan cara menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit, dan lain sebagainya.
Nah, tadi Ibu katakan di awal bahwa struktur saraf itu tersusun atas sel-sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Nah, seperti yang dapat Anda lihat di depan, itu Anda lihat semuanya di depan. Lalu selanjutnya itu fungsi dari sistem saraf. Fungsi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Nah, tadi Ibu katakan di awal bahwa struktur saraf itu tersusun atas sel-sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Nah, seperti yang dapat Anda lihat di depan, itu Anda lihat semuanya di depan. Lalu selanjutnya itu fungsi dari sistem saraf. Fungsi paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Selanjutnya pembagian sistem saraf. Sistem saraf itu terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini berfungsi untuk menerima semua rangsangan dari luar tubuh dan dari dalam tubuh. Seperti namanya, itu sistem saraf pusat, yaitu sistem saraf yang terletak di pusat tubuh kita, yaitu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya itu sistem saraf tepi berperan atau disebut juga dengan otonom. Seperti yang tadi kita bahas, sistem saraf ini juga dapat mengalami gangguan yang akibatnya banyak sekali faktornya, mulai dari cedera, infeksi, tumor, gangguan sistem imun, maupun gangguan peredaran darah. Nah, adapun contoh lain dari gangguannya itu yang antara lain ada Parkinson, yaitu merupakan penyakit yang terjadi karena kekurangan secara bersamaan. Dan yang ketiga yang kita bahas tadi, yang terdapat dalam video tadi, yaitu meningitis, merupakan radang selaput otak karena infeksi virus atau bakteri. Biasanya mengalami beberapa gejala, yaitu seperti sakit kepala yang hebat, demam yang tinggi, leher yang kaku. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, meningitis ini bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otak dan memicu komplikasi seperti kejang, gagal ginjal, atau bahkan kematian. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin Anda untuk menyimpulkan mengenai materi kita hari ini. Silakan, Messi. Terima kasih, Bu. Pada hari ini, satu adalah sistem kompleks yang bekerja dalam mengkoordinasi seluruh kerja tubuh seperti bergerak, berjalan, bernafas, dan lain-lainnya. Sistem gerak itu ada pada otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Itu fungsi dari sel saraf itu adalah mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, yaitu fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, yaitu fungsi integrasi. Artinya ada sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yaitu somatik dan Claris-Parting. Itu penyakit pada sistem saraf itu ada Alzheimer, Parkinson, dan meningitis. Jadi terima kasih kepada Messi. Kita berikan aplaus kepada Messi. Baiklah, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semuanya, dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan itu dalam menyampaikan materi. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah.